Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengulangi kembali ya. Nah, tadi video awalnya ya agak kacau ya. Puji Tuhan, tapi saya akan membaca ayat yang lain, ayat yang berbeda ya, tapi dari pasal yang sama ya. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Si Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya mengenal seseorang ya, seorang pelayan Tuhan, ya, seorang WL dari sebuah gereja. Lalu dia kemudian mengikuti sebuah pengajaran begitu. Gereja yang baru yang dia kenali, persekutuan baru ini mengajar dia supaya katanya dia nggak perlu belajar dari orang lain. Dan nggak lama dia menjadi pendeta lah di situ begitu. Nah, mereka merasa tidak perlu untuk belajar dari sebuah sekolah teologi. Kenapa? Karena mereka meyakini dan mereka memegang firman Tuhan, tidak perlu seorang pun mengajar kamu ya, karena ada di dalam diri kamu ada pengurapan, ada Roh Kudus yang mengajar kamu. Nah, menurut saya ini pendapat yang salah, saudara. Di dalam arti bahwa Roh Kudus mengajar kita, itu di dalam arti bahwa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati kita. Karena Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Artinya mengatakan dengan kesungguhan hati, mempercayai Yesus dengan kesungguhan hati, kalau bukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, hanya pekerjaan Roh Kudus di dalam kita yang dapat menegaskan, meneguhkan hati kita untuk kita boleh beriman, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu arti dari Roh Kudus yang mengajar kita. Kita akan diberikan satu kepekaan di dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah untuk terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sekarang sedang melanda gereja Tuhan. Kita tidak akan mudah untuk meninggalkan firman Tuhan. Saya katakan lalu bahwa sebelum kita menonton video-video dari pendeta-pendeta yang lain selain gembala saudara, adalah baik kalau kita lebih dulu mengenal firman Tuhan. Artinya milikilah hubungan yang baik dengan firman. Bacalah Alkitab saudara setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita terus menggali firman, kita membaca firman Tuhan secara teratur, kita tidak akan begitu mudah untuk terpesona dengan pengajaran-pengajaran. Jadi, mari milikilah dulu hati yang mencintai firman Tuhan. Hati yang mencintai firman Allah. Bacalah firman Tuhan secara teratur. Jangan baca cepat-cepat dalam hati. Baca dengan didengar. Pada ayat-ayat firman Tuhan yang saudara tahu itu memberkati saudara, baca itu berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Dengar dengan telinga saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dunia ini
banyak hal yang bisa menggelisahkan hati kita. Tapi ketika hati kita berpaut dengan Tuhan, firman Tuhan dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengurapi saudara. Firman yang kita baca ini hanya sekedar huruf-huruf logos. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, mendengar khotbah, tapi mendengar khotbah akan tidak baik kalau saudara tidak memiliki dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dulu mengenal kebenaran firman Tuhan, jadi kenali dulu firman Tuhan, baca secara teratur. Firman yang saudara dengar itu pertama akan menumbuhkan iman saudara, sehingga saudara akan lebih mencintai Tuhan Yesus, saudara akan lebih mempercayai Yesus. Dan ketika cinta itu bertumbuh, saudara akan tahu, dan Roh Kudus akan memberikan peneguhan dalam hati saudara untuk apa yang saudara lakukan, untuk apa yang saudara kerjakan. Roh Kudus akan menunjukkan kepada saudara apa yang diperbuat oleh Yesus, dan saudara akan mengerjakannya, meneladani Yesus di dalam hidup saudara. Jadi kenalilah firman Tuhan, karena disitulah Roh Kudus berbicara kepada kita. Hal yang kedua, dari apa yang kita baca, huruf-huruf yang kita baca ini, ketika kita membaca, meskipun mungkin kita tidak menghafal, tidak semua orang punya kemampuan menghafal yang hebat seperti saya. Saya itu bodoh lah kalau menghafal itu. Ya, jadi jangan tanya alamat ayat sama saya nggak tahu. Ya, tanya orang lain, pendeta lain. Mas Firman itu lebih hafal ayat daripada saya. Nah, tapi jadi artinya kita tidak perlu menghafal, saudara. Kalau tapi tidak perlu. Tapi yang perlu adalah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Baca saja, dengarkan firman Tuhan. Dan saudara, saat kita terus membaca dan mendengarkan firman Tuhan, nanti ketika satu kali saudara kepentok sama satu masalah, disitulah Roh Kudus akan mengingatkan firman yang saudara sudah baca. Firman yang logos yang saudara baca berupa huruf-huruf yang mati itu. Pada saat saudara menemui masalah, Roh Kudus akan menghidupkan firman itu, sehingga firman logos itu menjadi rema. Semua apa yang dalam Alkitab kita firman Tuhan. Tapi tidak semua menjadi rema untuk kita. Firman yang berbicara dan waktu yang tepat untuk kita. Jadi, mari baca firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajar saudara. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Saat saudara menyerahkan hidup, saat kita terus membaca, mengenal firman Tuhan, Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan, penghiburan kepada saudara. Dan percayalah, maka apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah menggelisahkan hati saudara. Hati saudara akan teguh dijagai oleh firman Tuhan itu dengan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu dimanapun kau berada, sekali lagi kenalilah firman Tuhan, kenalilah suara Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita nikmati setiap hari. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau saudara ada persoalan, saudara ada masalah apapun yang ingin saudara diskusikan kepada saya, saudara bisa menghubungi saya secara pribadi di WA di nomor 081159000510, atau saudara bisa menginbox saya
kita mungkin bisa membicarakannya, saudara, ya. Apapun masalah itu, mari kita berani untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.